Kita mengajar anak-anak itu harus dengan penuh dedikasi. Tolak ukurnya begini, misalkan saya mengabsen anak-anak ketika ngaji, ketika belajar. Saya tidak ngabsen satu persatu, kelamaan tuh nanti. Saya ngabsennya langsung begini. Yang tidak hadir siapa? Pasti langsung ketahuan. 1 atau 2 atau 3 anak pasti langsung ketahuan. Misalnya ada yang jawab, si A nggak hadir, gitu. Pasti langsung saya tanya, kenapa nggak hadir? Langsung dijawab, sakit. Saya tanya, sakit apa? Nggak tahu. Saya marah itu. Nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi, derek tuntunane nabi, ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi, derek tuntunane nabi. Senenge ngaji tidak bikin jarak antara saya dengan mereka. Salah satu bukti ya, mereka itu tidak ada yang panggil saya itu Pak Yai atau Mbah Yai, itu nggak ada. Semuanya panggilnya Kak. Walaupun mereka yang masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, sampai yang gede-gede, yang sudah kuliah, bahkan yang sudah selesai kuliah, semuanya panggilnya Kak. Kami juga membuat lokasi pondok itu alami. Buktinya pintu gerbangnya banyak, aksesnya banyak. Bisa dari kanan, kiri, depan, belakang. Mereka keluar kemanapun bisa. Satu hal lagi, kita sering-sering menasihati mereka tentang akhlak, tentang perilaku yang baik, dan jangan bosan-bosan. Bisa jadi satu nasihat dalam 1 tahun katakanlah gitu, itu mungkin bisa kita sampaikan sampai puluhan kali, bahkan bisa jadi sampai ratusan kali. Biarlah mereka menganggap kita cerewet, tapi kita sampaikan terus sehingga itu tertanam dalam hati mereka. Ning diwae, kapan wae, karo sapa wae, nek ngomong sing tegas tur sopan. Dan itu saya memerintahkan mereka untuk mengucapkan itu bersama-sama. Nanti coba diulangi lagi. Nanti lain hari saya tanya lagi, mereka jawab lagi, begitu terus berulang-ulang. Belum lagi nasihat-nasihat yang lain. Kadang-kadang saya menyampaikan mereka begini, kita harus normal. Normal itu opo anane. Opo anane kadang-kadang saya balik. Contohnya misalkan begini. Kamu kalau lapar ngapain? Pastilah siapnya mesti mereka makan. Kalau haus minum. Kalau ngantuk tidur. Kalau capek istirahat. Nah, kalau jual jangan di pasar. Di mana? Di trotoar. Saya bilang begitu. Sering. Kalau kamu nulis jangan di buku, tapi di pintu, di meja belajar, di tembok-tembok. Nah, jadi semacam itu sehingga dengan saya balik itu spontan, pasti mereka akan bisa menangkap itu terbalik. Dan itu sampaikan terus sehingga Anda bisa tengok dampar-dampar kita, meja-meja belajar kita itu tidak ada yang ada tulisan yang ada satu pun. Nah, semuanya polos. Manusia itu kan makhluk yang bersosial. Jadi kalau kita bentengi mereka dengan fisik, ya tidak akan bisa bersosial. Ya mungkin akan bersosial tapi eksklusif.
eksklusivitas itulah yang menjadikan terpecah atau berpisah. Kita harus kumpul, harus istimewa. Oleh karena itu saya tidak mungkinlah bikin pondok yang harus dibatasi dengan fisik, tapi kita batasi dengan spirit. Boleh Anda buktikan di sini tanpa ada benteng, tidak atau satu gerbang, satu pintu pun tidak. Tetapi setiap saat, setiap hari kita kasih nasihat, kita tuntun mereka, kita nasihati mereka. Nyatanya toh mereka tetap bisa bersosial. Bahkan masyarakat sini juga bisa masuk bersosial dengan kami. Satu hal yang mungkin Anda catat, di sini semua kendaraan kontaknya tidak ada yang lepas. Semuanya kandil gitu. Artinya golongan atau pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Untuk organisasi kita ini kita beri nama Nahdlatul Ulama. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari gelap menjadi terang benderang. Sudah waktunya kamu harus banyak menimba ilmu dari para alim ulama yang lain agar lebih luas pengetahuanmu. Kiai tidak akan mungkin meyakini bahwa dirinya akan bisa menjadikan muridnya itu pintar, cerdas dan lain sebagainya. Itu pastilah, seorang kiai pasti begitu. Kenapa? Kita bisa logikakan, misalkan satu kelas itu ada muridnya 30 anak. Terus satu guru atau satu kiai lah ngajar pada 30 anak tadi. Setelah kiainya menyampaikan bla 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 bla, terus kemudian apakah 30 murid, 30 anak tadi paham semua? Ya bisa jadi ada yang paham, ada yang enggak lah. Berapa? Taruh kata 30 itu yang 20 paham, yang 10 enggak paham. Logikanya kalau yang bisa minterno itu kiainya, pasti 30 paham semua. Toh nyatanya enggak. Berarti ada yang bikin mereka pintar. Siapa itu? Allah. Nah, dari situ hal-hal semacam itu, nasihat semacam itu, maka anak-anak akan optimis, akan positive thinking dan seterusnya dan seterusnya. Istilahnya tidak boleh putus asa pada rahmat Allah, pada apa yang diberikan oleh Allah. Semuanya akan berjalan mengalir sebagaimana air. Kemana itu akan mengarah terserah Allah yang mengaturnya. Sebagaimana mereka juga sudah dituntun mengucapkan raditu billahi robba. Kami legowo Allah sebagai Rob. Rob itu pengatur. Rob itu pengatur, pemelihara. Pemelihara semua ini alam, termasuk kita, rezeki kita, umur kita, nasib kita, semuanya yang ngatur Allah. Raditu billah. Jadi ketika mendapatkan kondisi apapun, ya terima-terima saja. Ketika mendapat nikmat bersyukur, ketika mendapat musibah bersabar. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Raditu billahi robba. Sekalipun ketika berdoa, memohon, itu orang-orang yang tawakal, itu permohonannya itu tidak terus ngatur Allah, itu enggak. Tetapi dia hanya menunjukkan kehinaan diri di hadapan Allah. Dia menunjukkan butuhnya dia kepada Allah. Tidak terus ngatur, ya Allah saya minta gini, kalau enggak saya nggak mau sholat. Ya, optimis Islam di Jepara ini ketika NO di Jepara tetap eksis, tetap kuat. Karena menurut saya NO lah satu-satu ormas keagamaan yang moderat, yang tasamo, yang wasaton. Wasaton itu moderat, yang tamaso itu toleran, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sesungguhnya sih tidak, kalau secara organisasi memang NO, tetapi kalau ketika tidak ada NO lah, istilahnya begitu, kita tetap optimis karena sabda Nabi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu selalu tinggi, tidak bisa dikalahkan. Bahasa ini jangan disalahpahami dengan orang Islam. Islam itu ya'lu. Jadi bukan orang Islam itu ya'lu. Islam itu tinggi. Bukan Islam itu, orang Islam itu tinggi. Bukan, tetapi Islam yang tinggi. Tidak akan bisa dikalahkan. Oleh karena itu Allah
Allah itu tidak bisa dinistakan. Firman Allah pun juga tidak akan bisa dinistakan karena selalu tinggi. Harapan saya kepada anak-anak, ya jelaslah mereka itu pintar, paham tentang ilmu agama, mereka mau mengamalkan. Tidak harus mereka harus jadi kiai, harus ngajar, enggak. Karena jalan menuju surga itu macam-macam. Kata Bang Haji, banyak jalan menuju Roma. Mereka mau dagang, silahkan. Mereka mau apapun silahkan. Asal jangan yang jelek ya. Semuanya dalam rangka takwa kepada Allah. Saya tidak mengharapkan mereka harus jadi kiai, mereka harus jadi guru, mereka enggak. Di sini pun saya ajar, saya latih beberapa usaha, beberapa latihan. Ya pasti itu semua hanya ekstra lah. Dominannya tetap ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah, menghamba kepada Allah. Yang jelas utamanya mereka jangan sampai tidak beribadah kepada Allah. Syukur-syukur itu bisa disampaikan kepada yang lain sehingga tidak terjadi putus, akan sambung menyambung terus. Adekno sira kabeh dikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Adekno sira kabeh dikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani, mukmin senenge ngaji. Sira kabeh nalikane para